warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Amin. Semoga dengan berdoa tadi, pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan baik ya. Anak-anak, di antara kalian, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, semua murid kelas 8B semuanya hadir. Kalian memang murid-murid yang rajin. Sekarang, persiapkan peralatan belajar kalian. Sudah? Bagus. Sekarang perhatikan ibu mengajar. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang interaksi antar negara-negara ASEAN. Materi yang akan dijelaskan meliputi konsep, bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN, pengaruh kerjasama terhadap kehidupan di ASEAN, dan upaya meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN. Anak-anak, tentu kalian tidak asing kan dengan apa itu SEA Games? Ya, SEA Games merupakan pekan olahraga tahunan yang dilaksanakan selingkuh Asia Tenggara. SEA Games ini ada kaitannya dengan ASEAN loh. Sekarang, mari Ibu jelaskan, apa itu ASEAN? ASEAN merupakan singkatan dari Association Southeast Asian Nation. Merupakan sebuah organisasi perhimpunan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini berfokus pada kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik. Sekarang, Ibu akan menjelaskan sejarah dari ASEAN. ASEAN pertama kali dibentuk pada tanggal 11 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Organisasi ini dibentuk pada suatu perhimpunan kecil yang dihadiri oleh 5 perwakilan negara. Di antaranya adalah Indonesia dihadiri oleh atau diwakili oleh Adam Malik, Malaysia dihadiri oleh Tun Abdul Razak, Singapura diwakili oleh S. Rajaratnam, Thailand diwakili oleh Tanak Koman, dan terakhir Filipina diwakili oleh Narsis Koram. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat kerjasama antar negara-negara ASEAN? Sekarang Ibu akan menjelaskan faktor pendorong terlebih dahulu. Faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN yang pertama adalah kesamaan letak geografis. Anggota dari organisasi ASEAN semuanya berada di wilayah yang sama, yakni Asia Tenggara. Yang kedua, kesamaan sejarah dan nasib yang pernah dijajah. Semua anggota negara ASEAN adalah negara yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa, terkecuali yakni negara Thailand. Negara Thailand merupakan satu-satunya negara anggota ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Kemudian, perbedaan sumber daya alam. Adanya perbedaan sumber daya alam turut mendorong adanya kerjasama antar negara ASEAN. Contohnya, Indonesia merupakan negara penghasil pertanian, sedangkan Singapura hasil pertaniannya tidak memenuhi kebutuhan. Singapura melakukan kerjasama dengan Indonesia dengan meminta negara Indonesia mengekspor hasil pertaniannya ke Singapura. Apa saja faktor penghambat dalam kerjasama antar negara-negara ASEAN? Yang pertama adalah perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi ini kerap kali menjadi alasan mengapa suatu negara terhambat dalam melakukan kerjasama. Namun faktanya saat ini hampir setiap negara di ASEAN bersifat terbuka atau tidak menutup diri dari kerjasama antar negara-negara ASEAN.
Yang kedua, konflik dan peperangan. Setiap konflik dan peperangan ini yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri memang kerap mengganggu stabilitas suatu negara. Jika stabilitas suatu negara terganggu, maka kerjasama yang akan dilakukan akan mengalami keterhambatan. Yang ketiga, kebijakan protektif. Terkadang ada suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan negaranya dan meningkatkan daya saing. Contohnya, Indonesia menerapkan kebijakan tidak mengimpor beras dari Thailand. Terkadang kebijakan seperti ini mengganggu keharmonisan hubungan antar dua negara, sehingga dalam melakukan kerjasama antar dua negara ini akan mengalami keterhambatan. Kemudian yang keempat, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama antar negara pasti memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Adanya perbedaan kepentingan ini membuat hubungan antar negara terkadang tidak harmonis sehingga berujung pada keterhambatan kerjasama. Selanjutnya adalah bentuk kerjasama ASEAN. Dalam bidang sosial budaya, ayo Ibu tanya terlebih dahulu. Anak-anak ada yang masih ingat tidak bentuk kerjasama yang tadi Ibu jelaskan di awal? Ya, betul. Salah satu bentuk kerjasama di bidang sosial budaya adalah penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali atau yang lebih dikenal dengan SEA Games. Yang kemudian, pengembangan sumber daya manusia, lalu ada peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, dan pertukaran budaya dan seni, contohnya Festival Film ASEAN. Yang kemudian, bidang politik, yang pertama, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme. Ketiga, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Dan yang keempat, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Kemudian di bidang pendidikan, yang pertama ada ASEAN Council Teachers Convention atau pertemuan guru-guru se-ASEAN. Yang kedua, penawaran beasiswa pendidikan. Yang ketiga, program pertukaran. Selanjutnya, apa saja pengaruh perubahan dan interaksi antar ruang dalam kerjasama antar negara-negara ASEAN? Yang pertama, di bidang ekonomi. Para pemimpin ASEAN sepakat dengan dibentuknya pasar tunggal. Pasar tunggal yang dimaksud ini adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing terhadap Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing terhadap negara-negara ASEAN. Yang kedua, di bidang sosial budaya ada masalah kemanusiaan. Contohnya, beberapa tahun yang lalu terjadi kasus Muslim Rohingya di Myanmar. ASEAN menghimbau agar negara-negara anggotanya menerima para pengungsi dari Rohingya untuk ditampung di negaranya. Dan kemudian ada kegiatan kebudayaan seperti kota budaya ASEAN, perkemahan budaya ASEAN, dan jaringan kota tua ASEAN. Sedangkan di bidang politik ada sengketa perbatasan wilayah, contohnya kasus Pulau Natuna, kasus Sipadan dan Likitan, dan kasus Spratly di Filipina. Yang kedua, pekerja imigran. Beberapa kasus pekerja migran kerap kali menjadi perhatian negara-negara ASEAN. Contohnya adalah kasus kekerasan terhadap tenaga kerja. Di bidang pendidikan, adanya ketimpangan mutu pendidikan
Ketimpangan mutu pendidikan ini kerap kali menjadi kendala dan tantangan tersendiri bagi ASEAN di bidang pendidikan. Upaya apa saja yang dapat meningkatkan kerjasama antar negara-negara ASEAN? Ingat bahwa terdapat 3 pilar dalam menyokong ASEAN. Yang pertama, pilar pertama, sosial budaya. Peningkatan kerjasama dalam bidang sosial budaya, yakni menangani berbagai tantangan di bidang sosial serta berkomitmen menaikkan kualitas sumber daya dan lingkungan. Yang kedua, politik keamanan. Dalam bidang ini, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menaikkan kualitas pelayanan publik melalui kekuatan pemerintahan dan pelibatan penduduk madani. Yang kemudian di bidang ekonomi dapat dilakukan dengan meningkatkan daya saing ekonomi seperti produk kreatif dan koperasi seperti halnya yang dilakukan oleh negara Indonesia. Anak-anak, kita tadi sudah belajar tentang apa? Ya, betul. Ibu harap materi yang Ibu sampaikan dapat kalian mengerti dan pahami dengan baik ya. Karena waktu belajar kita hari ini sudah habis, Ibu akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini, tapi sebelum itu, Ibu menghimbau kalian untuk membaca materi selanjutnya, yakni tentang mobilitas sosial. Ibu harap kalian baca dengan sungguh-sungguh ya. Sekarang Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.